Hai semua, jadi hari ini gue mau bikin sharing aja sih, Bu. Kayak soal kenapa gue bisa kuliah di sini, kenapa gue memutuskan untuk milih Taiwan untuk melanjutkan kuliah gue, dan banyak dari lu nanya soal kayak biaya, terus apa yang mesti diperluin buat dokumen apa aja yang buat kuliah di sini. Dan sebelum gue mulai, gue minta lu pada untuk subscribe dan like, karena subscribe dan like lu semua itu berharga banget buat gue untuk melanjutkan konten-konten selanjutnya. Oke, kita lanjut ke ceritanya aja langsung. Nah, jadi gue itu S1-nya dulu di UMN, ambil komunikasi bagian PR. Itu gue lulus tahun 2019 di bulan Desember. Dan gue sempat kerja 2 tahun. Dan dalam 2 tahun itu sebenarnya gue 1 tahun di sini, 1 tahun di tempat yang beda. Nah, jadi salah satunya itu gue kerja bagian di marketing di salah satu perusahaan kayak gadget aksesoris di Tangerang. Dan kalau lihat vlog gue, itu gue punya roommate orang Indonesia juga kan, yang tidur bareng gue di sebelah gue itu, namanya Hani. Nah, itu gue pernah satu kantor sama dia di situ. Tapi kita beda bos juga, beda divisi juga. Gue ini divisi marketing, si Doi divisi business development. Dan berlanjut, bos kita juga beda. Nah, bos gue ini orang pure Taiwan asli, dan bos dia itu orang Indonesia tapi suaminya orang Taiwan. Dan sama waktu itu gue kerja, gue kepikiran gue pengen lanjut kuliah, tapi gue nggak tahu nih mau lanjutnya di mana waktu itu. Tadinya tuh gue pengen ke mana gitu, antara Aussie, kalau enggak ya udah bagian ke Cina-Cinaan, entah di mana. Nah, habis itu ya udah kan kita lanjut kan. Nah, dari situ kita punya ide nih, gue sama Hani. Sebenarnya Hani yang punya ide, gue juga sebenarnya punya ide, tapi gue nggak kepikiran kalau benar-benar mau kuliah pilih Taiwan gitu. Terus suatu hari si Hani nanya ke gue, "Mar, lu serius gak pengen kuliah? Kalau mau gue tanya nih bos gue." Jadi dia nawarin kuliah di Taiwan. Ya udah tuh, berlanjut dari situ. Ternyata si bosnya si temen gue ini itu kokonya itu kerja di kampus gue yang gue kuliah sekarang ini. Gue nggak tahu, gue nggak pernah ketemu orangnya masalahnya. Nah, abis itu ya udah, si bosnya si temen gue ini minta tolong ke kokonya buat masukin kita berdua, slotnya 2 orang doang. Jadi kayak ada orang dalamnya gitulah. Nah, abis itu bisa dapat beasiswa juga kalau ada kenal orang dalam. Gue juga kurang tahu bagian situ ya, jujur gue kurang tahu. Nah, abis itu ya udah, gue tertarik dong dapat beasiswanya, karena kan meringankan juga kan biaya kuliah segala macemnya. Nah, abis itu ya udah, tadinya gue cuma kayak ayo gue pengen kuliah, lama-lama diseriusin, maksudnya jadi gitu. Dan ya udah tuh, dikasih kontak konsultan kuliah buat orang yang nyalurin kuliah dari Indo ke Taiwan gitu kan. Nah, itu tuh ternyata tetek bengeknya tuh banyak banget, gengs. Jadi gue dibantu sama si konsultan itu, gue bayar dia juga jasanya segala macem. Dan gue pengen ngerinciin harganya, sorry kalau gue lupa itu karena udah lama dan gue nggak nyatet juga harganya. Jadi tapi gue masih ada inget-ingetnya juga sih. Jadi dokumen yang dibutuhin itu tuh medical check up, terus visa of course, sama kayak surat lu keterima dari kampus ini, sama
paspor of course. Gitu sih. Sama sebenarnya yang bikin repot adalah kayak ngurus dokumennya. Katanya tuh mesti ke bagian Teto di Indonesia, terus dicap sana, cap legalisir sini. Gue sih kurang tahu prosedurnya karena yang ngurus itu kan si konsultannya. Nah, habis itu ya udah, dokumennya tuh biayanya tuh nggak main-main, gengs. Jadi gua medical check up nih ya, gua habis 750.000 buat medical check up. Terus tiket pesawat itu gue pakai Thai Airways yang punya Thailand, jadi transitnya di Thailand baru ke Taiwan. Itu sekali pergi tiketnya itu gue pesennya yang harganya hampir 2 juta. Itu udah termasuk bagasi 30 kilo sama makan. Dapat makan 1 kali dari Thailand ke Taiwannya. Terus habis itu ini visanya yang paling ribet. Jadi dokumen visa yang dibutuhin tuh kayak deposit bank itu paling ribet. Terus sisanya sih dia yang urus ya. Sebenarnya hal yang bikin gue stres itu waktu itu adalah mengumpulkan duit depositnya. Jadi awalnya ini si konsultannya ini minta 50 juta print bank gitu. Jadi di ATM, kartu ATM gue itu harus ada 50 juta. Ya udah dong, gue ngotor-ngatir nih. Gue kan nggak punya duit segitu sama sekali, sedangkan gaji gue itu masih UMR kan, jadi nggak mungkin ada gue palingan tabungan itu cuma ada mentok 3 juta coy. Lo bayangin, pinjemlah sana sini itu gue. Jadi gue sempat pinjam ke temen gue sempat minjem ke temen bapak gue yang pendeta. Terus gue pinjem banyak deh pokoknya sampai itu kekumpul. Jadi awalnya tuh mintanya 50 juta gengs konsultannya, sampai dia minta lagi 70 juta karena si tetonya katanya mintanya mendadak itu 70 juta bukan 50 juta lagi. Gue makin ngotak-ngatir, itu udah mau mendekati deadline dan gue tuh udah stres. Gue tuh mikirin itu tuh udah stres banget, soalnya kayaknya nggak mungkin deh. Gue sampai bilang ke temen gue, kayaknya gue udah nggak bisa deh, soalnya itu udah hal yang mustahil buat gue. Kayak ngumpulin segitu tuh udah nggak sanggup gue gitu kan. Sampai pada akhirnya bisa aja gitu, ada jalannya. Ke temen gue itu sekitar 25 juta buat kumpulin print doang. Terus gue pinjem ke si temen bapak gue itu 100 juta. 100 juta lo bayangin ke bank gue, jadi transfer ke bank gue. Habis itu tapi nanti gue kembaliin semuanya. Habis kecetak, yang penting udah kecetak aja ini ke buku tabungan gitu. Udah habis itu udah kelar. Dan itu prosedurnya tuh bikin gue males tau gak sih sebenarnya. Karena diurus sama agen aja gue udah kerepotan, apalagi gue urus sendiri gitu ya. Apalagi waktu itu kan gue kerja ya, jadi mesti izin sana izin sini, kayak ke rumah sakit buat medical check up atau ke mana lah gitu ya, gue lupa pokoknya. Itu ngurusnya itu sekitar 3 bulan. Lu bayangin, sebenarnya nih ya, kita tadinya mau apply di spring break gitu. Jadi masuknya nanti pas spring, jadi tunggu 6 bulan. Tapi temen gue maunya cepet-cepet, jadi kita masuk itu pas summer. Rencananya itu gue maunya pas spring aja biar kumpul duitnya semua. Gue bener-bener nggak ada biaya gitu, bener-bener nggak ada biaya gue buat tinggal sini segala macam tuh bener-bener nggak ada. Lu bayangin, gue cuma tabungannya segitu 3-4 juta doang, udah habis beneran. Buat tiket pesawat itu gue nanggung sendiri pakai gaji tabungan, terus pakai medical check up juga pakai duit gue, kayak gitu-gitu. Nah habis itu biaya SIM card. Jadi si konsultan ini juga nawarin kayak lu mau gak beli SIM card Taiwan. Jadi kalau lu sampai sini udah aktif, ya sebenarnya harus pakai sih. Kalau misalkan lu nggak pakai, lu mau kontak siapa susah gitu kan. Dan pas itu tuh kita kan masih kerja ya sambil ngurus itu kita juga belajar bahasa Cina gitu. Dan kebetulan kan bos gue kan orang Taiwan, jadi dia sempat ngajarin juga
Tapi gue tetap nggak mudeng tuh kan, nggak mudeng gue jadinya. Karena gue kan gak ada basic sama sekali gitu kan. Terus gue tuh bener-bener nggak tahu apa-apa soal bahasa Cina, karena gini, gue SD SMP gitu, gue tuh diajarnya bahasa Sunda, bukan bahasa Mandarin. Muka boleh nih tampang Chinese, tapi gue kagak ada basic cuy, jadi susah. Gue belajar, gue tuh sampai stres. Gue tuh seenggaknya kalau gue datang, gue tuh harus tahu basicnya dulu, kayak kayak gitu loh, kayak gitu. Gue tuh nggak ada basic sama sekali buat ngomong. Gue nggak pernah denger orang belajar tuh dari mana, gue gak tahu. Bener-bener, wah nggak ada, beneran kagak ada. Dan sampai di situ pacar gue nawarin kursus 1 bulan. Waktu itu gue mendadak banget, kayak gue meminta belajar bahasa Mandarin 1 bulan les. Terus gue les sama cici gereja konsel gue, dia itu kebetulan lause gitu, dan dia ngajarin bahasa Mandarin ke anak-anak sekolah. Jadi kayak lesin gitu, dan gue belajar sama dia selama 1 bulan. Seenggaknya gue tau basic aja udah, sisanya udah nggak tahu udah gue bisa apa enggak. Ternyata gue masih nggak bisa di sini. Nah, terus gue mikir kan, siapa yang mau nanggung gue gitu loh di sini. Gue tuh gak ada duit gitu loh, sama sekali nggak ada. Karena gue udah habis ngurusin duit itu, ngurusin medical gue yang bayar, terus SIM card sama pesawat tuh gue yang bayar. Habis udah, kagak ada lagi gue. Dan gue kayak bingung, aduh gue harus gimana dong, masa gue kuliah nggak ada tempat tinggal. Nah habis itu ya udah gue telepon saudara gue yang di Hong Kong. Gue bilang, gue manggilnya Kuku ya, Kuku itu artinya tante. Gue bilang aja gue tuh nggak ada duit, gue tuh nggak ada ini, tapi gimana dong, maksudnya gue udah telanjur ngurus buat kuliah, bahkan udah 95% gue tinggal jalan doang gitu, tinggal nyosor ke Taiwan gitu. Gue kebingungan parah deh, soalnya emang sih gue dapat beasiswa itu 1 tahun kan, cuma kan nggak tahu nanti gue tinggal makan segala macem gimana, ya kan. Gue bilang, gue boleh gak minjem 50 juta, bayangin 50 juta minjem gue. Nah dan ternyata saudara gue ngasih, kayak tuh gue sampai nangis waktu itu. Gue bilang, gimana ya gue bingung nih, gue nggak ada duit buat tinggal di sini, terus gue nggak tahu mau tinggal di mana gitu. Terus buku gue kasihan kali sama gue ya, udah kayak anak hilang nggak jelas, mau entah keberantah hidupnya mau ngapain gitu kan. Akhirnya dia kasih pinjam 50 juta sebelum berangkat. Jadi saudara gue tuh langsung kasih 50 juta blok, enggak. Jadi dia kan tinggal di Hong Kong, otomatis dia pakai bank Hong Kong kirim ke Indonesia. Nah itu tuh dia kirim itu dalam 5 kali, jadi 10 juta. Soalnya kalau kirim langsung 50 juta itu tuh bakal ditangkep dianya katanya, jadi nggak boleh langsung kirim gitu. Dan abis itu ya udah, tibalah saatnya gue mau pergi. Tapi sebelum gue mau pergi, bapak mama gue tuh nggak tahu loh kalau gue mau rencana lanjut kuliah. Jadi semua tuh serba kebebasan hidup gue aja, gue mau ngapain A, gue mau ngapain B, setelah ortu gue tuh bebasin gue gitu. Jadi gue mau ngapainnya setelah gue gitu. Gue kasih taunya itu bahkan mepet kalau gue tuh mau pergi ke Taiwan. Emang anaknya gila emang. Nah habis itu ya udah, bonyok gue sih setuju wae gitu, gue mau ngapain aja asal gue nggak bandel gitu. Asal gue nggak narkoba, gue nggak tatoan, gue nggak minum, gue nggak ini. Ya udah, bonyok gue mah izinin aja gitu. Yang penting yang kayak gue bilang, gue nya ngapa-ngapain kan, buktinya asal lu bisa mempercayakan ortu lu, kalau lu tuh bener lakuinnya, sok atuh jalan gitu. Nah berlanjut, ini hal yang lucu sih, ini lucu banget. Jadi pas gue di bandara, pas gue mau berangkat,
gue tuh ditemenin sama bapak gue sama adik gue yang paling kecil naik mobil. Itu kan mobilnya kecil, jadi cuma muatnya gue bertiga sama si koper gue doang. Nah terus ditemenin sama si temen-temen gue, geng gue kampus, sama si pacar gue sama teman pacar gue. Ya udah ada drama gengs. Jadi kan bagasi itu kan 30 ya, 30 kilo di batas ini. Gua sampai 43 kilo. TKP lah tuh bongkar di sana, di situ juga. Jadi BH gue tuh kelihatan kemana-mana. Lu bayangin, BH celana dalam, bahkan anduk aja gue kagak bawa. Terus gue bawa shampoo segala macam di take out sama bapak gue. Aduh, terus habis tuh ya udah di TKP langsung dibongkar sana sini. Terus gue udah bawa baju tebel buat musim dingin. Di take out juga sama bapak gue. Untungnya gue ada 2 baju musim dingin yang ini sih, jadi aman lah. Nah terus di take out lah. Terus gue bingung, anjas barang gue di take out semua. Terus gue pakai apaan cuy gitu kan. Ya udah tuh TKP bongkar sana. Dan ternyata tahu gak sih, gue tuh kan kelebihan sekitar tadi ya 10 kilo lebih. Itu harganya tahu lo berapa? Kalau mau bayar kelebihannya cetiau 1 juta lebih. Gue kagak rela ya, gue bongkar aja lah tuh isinya ya kan. Sayang cuy duit. Nah habis itu tuh fakta yang paling sedihnya itu adalah ketika lu tuh mau izin pergi sama bapak lo, sama adek lo, sama teman-teman lo, sama pacar lo. Lu nangis buaya darat gitu deh, nangis-nangis gitu-gitu. Itu sedih sih, gue aja nangis. Bahkan temen gue punya teman itu sohib gue banget zaman kuliah, namanya Bella. Dia nggak pernah nangis di hidupnya. Bahkan kalau dia digebukin sama mamanya tuh dia nggak pernah nangis. Dia nangis cuma buat gue doang. Sweet banget gak sih? Aduh. Nah habis itu ya udah tuh, jujur gue sedih banget di situ. Dan ya udah kan gue pesen tiket naik Thai Airways itu kan sama bareng temen gue ya, si Hani. Ya udah deh tuh, kita pesawat itu jam 1 siang kalau nggak salah, gue lupa. Gue masih simpen tiketnya di situ tuh, di koper, di dokumen-dokumen situ. Ya udah kita nyampe malam. Terus kita nginep di rumah bos gua sehari, terus besok baru diantar ke sini gitu. Udah tuh gua akhirnya tinggal di Domi itu. Jadi pas gua dateng itu kebetulan bos gua ini yang gua kerja di Gadget Aksesoris ini kan orang Taiwan. Nah dia tuh bantuin kita berdua buat anterin ke kampusnya, terus kayak urusin bagian administrasinya karena kan pakai bahasa Cina, kita tuh buta banget kan. Jadi untuk tempat tinggal, asuransi dari kampus DL itu habis 18.000 di 1 semester. Nah itu tuh ada biaya-biaya kayak apa ya, kayak listrik laboratorium kampus atau asuransi sama apa ya, pokoknya teteh bengek gitu. Pokoknya habisnya 18.000 NTD. Dan itu di luar harga dari biaya winter break sama summer break. Jadi biayanya beda lagi gengs. Jadi kalau misalkan summer break ini gue kan di gedung, namanya ini gedung Taya. Nah 1 hari itu kalau misalkan summer break or winter break itu 1 hari dikenakan 104 NTD. Sebenarnya di sini tuh ada 4 asrama. Satu ini namanya Taya, satunya tak apa gitu ya, sama cewek juga tapi itu di belakang gedung ini. Terus 2 asrama cowok di sana sama di sepojok. Nah itu harganya range-nya beda-beda. Kalau gue dapetnya yang ini, di tempat ini di sini. Gue dalam 50 juta itu habis bisa dalam kurang lebih dalam setahun. Percaya kan? Percaya nggak percaya? Karena awal-awal pas gue datang ini tuh biayanya tuh banyak banget yang nggak terduga. Misalkan kayak gue mesti beli kasur
ini kasur tuh nggak disediain gengs di sini, jadi kita harus beli. Terus ini kan berdebu ya, gue datang tuh udah berdebu, jadi kita bersihin pakai alkohol gitu kasurnya, kayak kayu-kayunya gitu. Nah, gue datang tuh waktu itu gue cuma lihat ada satu manusia orang Vietnam yang di sono tuh, yang kacamata di sono, dia tiba-tiba di atas. Nah, baru kita berdua, gue sama Hani datang orang kedua, orang ketiga dia orang Vietnam juga yang, terus ini terakhir ya, Ono orang Thailand, baru yang terakhir si Vietnam ini yang datang. Kenapa gue pilih Taiwan ya? Ya karena dapat beasiswanya itu. Karena gue kan beasiswa setahun ya, jadi ya lebih murah lah maksudnya. Kalau misalkan gue ke Aussie kan lebih mahal cuy, ya gak sih? Malah nama utangnya makin banyak gue ntar. Nah terus kenapa gue pengen ke Taiwan juga sebenarnya karena emang bahasa Cina tuh penting ya. Kalau gue lihat di Indonesia itu kalau misalkan menjadi translator, or kalau misalkan lu kerjanya di perusahaan yang membutuhkan pakai bahasa Chinese, itu gajinya lebih gede gitu-gitu. Jadi kayak bagus untuk karir lu juga sih. Jadi gue kuliah sebenarnya ya udah jalanin aja, mau ranking mau enggak ya udah bodo amat, yang penting jalanin aja lah gitu, yang penting lulus misalkan terus wisuda ya udah. Tapi kalau misalkan gue diizinkan untuk kuliah di sini ya nggak apa-apa sih, ya puji Tuhan gitu, ya nggak masalah gitu. Tapi dari semua yang gue alamin, gue kerja di sini part time dan segala macamnya. Di sini kalau kerja sama orang tuh luar biasa berat, beda banget caranya sama Indo. Jadi kalau misalkan lu kerja part time di sini tuh bener-bener mereka bisa nge-cut tuh kapan aja, bahkan nggak bakal dikasih waktu kayak misalkan nanti minggu depan lu terakhir ya, nggak kayak gitu. Jadi kalau dipecat ya dipecat hari itu juga. Kalau gue totalin ya, gue habis berapa kayak keperluan dokumen segala macem semuanya itu. Nih gue catet ya. Jadi medical check up itu butuh 750.000. Terus tiket pesawat perginya doang itu sekitar 2,2 jutaan kita bulatkan. Iya gak sih? Apa 2,5 ya? Ya udah kita bulatin aja 2,5. Terus habis itu untuk biaya visa terus bayar ke konsultannya itu bisa habis. Ini kayaknya gue nggak bakal hitung gue minjem duit yang buat deposit ya, karena kan itu gue kembaliin lagi. Jadi kalau untuk biaya kayak konsultan jasanya itu dan tetek bengek dan SIM cardnya itu sekitar 7 juta. Karena biaya konsultannya itu dia minta itu sekitar 5 jutaan berapa gitu gengs. Dan sisanya itu biaya SIM card kayak gitu-gitu. Nah untuk kebutuhan visa itu gue waktu itu minjem bisa dari temen bapak gue itu 100 juta, temen gue itu nyumbang 25 juta, terus gue pinjem ke cowok gue itu juga berapa ya, 10 juta, dan itu kekumpul 100 juta lebihan ya, segitu baru di approve. Terus apa lagi ya keperluannya, terus gue pinjem saudara gue kan 50 juta, jadi totalnya segini, segitu gitu sih ceritanya. Jadi kalau misalkan lo mau kuliah nih, ibarat ya, lo tuh harus modal nekat gitu loh gengs. Jadi tanpa modal nekat tuh nggak bakal bisa meraih apa yang lo pingin sebenarnya. Kalau misalkan lo ada niat pasti ada ada jalan di situ. Tapi ya dengan konsekuensi yang sangat besar, pengorbanan yang sangat besar gitu.
gue aja ya sampai gue minjem duit ke saudara gue, terus gue bilang gue bakal ganti gitu kan ke saudara gue, jadi gue kuliah sambil kerja di sini. Tapi ternyata gue kagak bisa kayak gitu, nggak bisa. Jadi duit part time itu ya cukup buat hidup gue di sini, buat makan, beli deterjen, kebutuhan segala macam-macamnya kayak gitu. Nggak bisa buat bayar kuliah, nggak bisa banget, itu nggak bisa. Kalau part time ya, kalau part time-nya cuma 3-4 kali itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan lo part time tiap hari, itu mungkin bisa. Kalau kerjanya itu kayak subuh sampai malam sampai subuh itu bisa. Tapi ya dengan konsekuensi itu banyak penyakit, kayak lu kecapean, lu kurang tidur atau segala macamnya gitu. Kalau gue jujur, gue pribadi gue nggak mau sampai kayak gitu, karena kalau misalkan tersakit, gue tuh tambah nambah penyakit, nambah duit buat ke dokternya gitu. Dan kuliah di luar tuh enak nggak enak kok, gengs. Ada enaknya, ada enggaknya gitu-gitu. Nanti kalau soal itu kayaknya gue bakal cerita ke part lain aja, karena ini khusus part kenapa gue pilih Taiwan segala macamnya. Paling segitu aja tentang curhatan, sharing tentang biaya-biaya di sini, kenapa gue bisa pilih sini dan kenapa bisa nyampe aja di sini. Kayak gitu ceritanya. Jadi semua itu serba dadakan, serba nekat, nggak ada planning, tiba-tiba blek ya. Tapi gitu kok, stres dan lunya gitu-gitu deh. Jadi ya baik suka dukanya sih. Nanti paling kalau soal kayak gitu kita pindah ke vlog lain aja ya. Jadi sampai sini aja vlognya, sampai ketemu ke next vlog selanjutnya. Bye.